Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan maaf karena Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i nggak bisa berlama-lama, ada jadwal lagi Bu. Jadi dengan amat terpaksa Bapak Ustadz Syafruddin tausiahnya kita pause dulu ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, nanti kita lanjut lagi. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darus Saadah di Gondrong kalau nggak salah, di Ketapang Pak Kiai, di Ketapang. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul maula alladhi khalaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jaza. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarramun, ini sepuh tokoh masyarakat, alim ulama dan para asatiz, aparatur pemerintah setempat, panitia penyelenggara DKM Masjid Al-Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Pak RW dan Pak RT, ibu-ibu, segenap bapak-bapak, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dengan izin Allah kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi bersama, memenuhi undangan panitia yang sekaligus menjadi undangan Allah dalam satu mata rantai acara dan upacara peringatan Maulid junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan menjadi jalan dan wasilah kumpul duduknya kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat to the point, waktu yang terbatas, karena saya juga lagi meninggalkan segmen, lagi syuting, saya tinggalkan demi kesini dulu karena udah tanjur janji masuk agenda. Saya langsung dari Bogor kabur kemari. Dari sini cuman saya bilang saya cuma minta waktu kurang lebih perjalanan jam 9, saya harus jam 11 balik lagi. Jadi mohon maaf, sengaja saya potong, minta lebih awal. Saya pun juga mencuri waktu sehingga tidak harus pakai dikawal dan dengan sekretaris saya berangkat sendiri. Saudara ibu bapak hadirin rahimakumullah.
Ya kepotong lagi dan panitia tolong bantu sebentar. Setiap orang besar akan pasti memiliki prestasi besar. Manusia yang besar kita peringati hari kelahirannya tiap tahun. Prestasinya bukan sekedar besar, tapi melebihi daripada prestasi-prestasi yang dianggap besar, yang dianggap oleh orang-orang besar. Ini nih. Orang tidak akan mengerti makna prestasi besar kalau orang itu tidak pernah merasakan. Sampai detik hari ini, orang mana, manusia mana, jangankan kita bicara yang beragama Islam, yang di luar Islam pun tahu siapa sih yang namanya Muhammad Rasulullah. Kacau nih. Satu, apa prestasinya Rasul? Kalau tadi disampaikan, saya bilang dalam kitab Dibai, maulid yang dibacakan tadi, Rasul belum lahir, identitasnya sudah ada. Rasul belum lahir, identitasnya sudah ada. Beda orang sekarang mau besar cari identitas. Paham? Hoi. Rasul belum lahir, identitasnya sudah ada. Orang besar sekarang ingin besar, nyari tuh kampanye apaan? Tuh kampanye itu kan cari identiti. Rasul nggak pakai nggak pakai kampanye, dan nggak perlu yang namanya partai pendukung. Pak, kalau ngaji itu jangan pikiran picik. Islam itu luas. Ambil substansinya, gali ke depan, baru kita maju. Kalau cuma utak-utak di situ, maaf, kita bukan kecebong, Bang. Betul. Iya Pak, iya. Maaf Pok, kita bukan kampret. Betul. Iya Pak, iya. Ini kita kudu cerdas. Jangan peringatan tiap tahun cuma jalan di tempat. Masalah di depan kita banyak. Sekarang aja belum kejawab. Kalau sekarang kita nggak cerdas, hidup ini jangan numpukin masalah. Masalah yang ada belum kejawab, kita hidup jangan bikin. Oh, paham udah? Lanjut. Inilah junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Maka sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, nuran ala nur. Beliau adalah pemangku cahaya di atas segala cahaya. Yang ngomong bukan saya, Allah dalam Al-Quran. Kalau ada orang sekarang kan ngaku nabi, si sen-sen ngaku dewek. Iya Pak, iya. Benar apa benar? Sekarang kan ada nabi dari Garut namanya si sen-sen. Udah ngaku nabi, ngaku jenderal. Habis ngaku jenderal, ngaku presiden. Ini orang nabi juga nggak pernah ngaku jenderal. Jenderal juga nggak ada yang ngaku nabi. Kok diborong sama dia semua? Sarap apa sedeng? Semuanya dia Pak. Ibu, bapak, saudara adin rahimakumullah. Ini yang ngangkat Allah. Nuron ala nur. Cahaya di atas segala cahaya. Cahaya beliau belum lahir sudah ada 2000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Siapa? Hei. Panitia udah dibagi berkat belum bocah? Biasanya kalau anak kecil itu kan kagak beda sama kita, jadi rakyat kecil, ada urusan perut kenyang juga adem.
Dia mah ke atas juga bukan cari apa-apa, cari makanan. Di bawah kalau nggak ada meseknya juga dia snacknya jeribut. Di atas juga aja ngeganggu. Emang begitu orang lapar mah. Lanjut. Terusin ya. Bu. Betul kan kalau yang namanya baginda Rasul dapat itu julukan nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan alam jagat, nurnya kanjeng Nabi sudah Allah ciptakan. Begitu Adam buka mata, Adam ada di alam sorga. Begitu Adam Allah selesaikan ciptaannya, lalu Adam diperintahkan oleh Allah membuka mata. Adam tak sanggup membuka matanya sampai Adam tanya kepada Jibril, ya Jibril, ayu nuriyat la, apa itu cahaya yang membuat mata saya tidak mampu bisa memandang? Cahaya berkilauan, maktubun alal bab, itu kayaknya tertulis di atas pintu. Apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad, baca. Begitu dia buka mata, ada tulisan la ilaha Muhammadur di sorga, di sorga. Di kita tuh bendera dibakar. Hei, di kita tuh bendera dibakar. Itu di sorga. Pak, jangan ngungkit-ngungkit begitu. Artinya kan berkaitan kondisinya. Bayangkan maktub termaktub itu tulisan. Saya nggak nulis, nggak ngomongin itu bendera hitam masal itunya. Yang saya omongin kalimat tauhidnya, bos. Iya, Pak ya. Benar apa benar? Siapa sih orang yang udah mengucap dan mengangkatkan kalimat, dua kalimat syahadat, mereka tidak akan cinta dengan kalimat itu? Dengan dua ungkapkan kata itulah yang jadi kunci sorga. Makanya tidak akan orang bisa masuk ke dalam sorga Allah kalau tanpa dengan dua kalimat itu. Paham? Paham? Itu cahayanya tertulis di mana? Di sorga. Pak, itu kan yang bakar Pak Bansar. Saya nggak nanyain yang bakarnya, kenapa dibakar. Soal urusan siapa itu kan bisa siapa aja. Halo, hei, saya kan bukan nanyain siapa yang bakarnya, kenapa dibakar. Tugas yang namanya ngeberesin nertibkan kan bukannya Banser. Banser kan cuman ormas. Yang membereskan nertibkan tuh polisi. Ini kan orang Indonesia udah ngawur, Pak. Dulu pada gedeg sama ABRI, sekarang lagunya lebih dari ABRI. Iya, Pak ya? Betul apa betul? Dulu lagi zaman reformasi, mau arahi reformasi, habis TNI dicaci maki. Sekarang lagunya lebih daripada TNI. Mau dibilang geblek ya tolol. Mau dibilang tolol ya bego. Aduh, orang kita emang begitu, kadang-kadang lupa ingetan, lupa ingat. Makanya kan pentingnya di peringatan biar kita ingat. Amin. Insya ya kan, yang jadi kita pertanyaan, bayangkan kalimat itu Adam baru jadi, baru saja melek mata sudah termaktub di surga. Hadisnya ini soeb, bahkan tingkatannya adalah hadis qudsi. Kan ngeri kalau udah hadis qudsi. Sepakat 2000 tahun sebelum alam jagat Allah ciptakan. Itu cahayanya la ilaha Muhammadur. Kalau kita udah gede kayak begini, tua, hampir tinggal besok mampus, cahayanya kagak ada. Segitu udah pakai bedak, udah pakai lipstick, udah pakai shadow, udah pakai bulu mata. Emang dasar kulitnya beluak.
Didandanin begitu pas disuntik susu, bukan keluar ada cahayanya, yang keluar ungu. Bu, paham nggak? Apaan? Orang kan cakep, dandanannya bukan dari luar, inner beauty. You know inner beauty? Apaan? Nih dari dalam. Apaan, Bu? Dari dalam. Orang-orang perempuan kita kan beda, Pak. Kadang-kadang cuman luar doang dipoles, dalamnya kagak. Saking kebanyakan dipoles di luar, dalam kagak, akhirnya apa? Salah tempat. Kan yang pantas kalau dia dandan rapi depan suami, dandan cakep pakai minyak wangi, lagi tidur rumah suami. Kira-kira kalau ibu bapak, ibu-ibu ini sekarang kalau dandan kemana dah? Tuh, dengerin tuh. Kemana, Pak? Kondangan, jalan-jalan ke mall, ke kebun binatang ngelihat monyet dandan. Betul apa betul? Iya apa iya? Lah ngelihat monyet dandan. Coba kalau kira nama suami itu di rumah ada yang dandan, bergeledeng, boro-boro dia dandan pakai minyak wangi, ganti daster juga kagak. Udah 3 hari tuh daster kumuh, mana kutang penitinya di belakang, 3 kiri kanan. Di sono bukan orang Jelambar, orang sini alhamdulillah parah. Lanjut terus. Junjungan Allah baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Junjungan Allah baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Makanya kalau Sayyid Muhammad Abdul Ghaffar Al-Barjaji sampai dia mengungkapkan sanjungan kepada Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta iksiru, anta misbahus. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah anta syamsun anta nurun fau anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah. Ya Habib salam, salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anta syamsun, kau ya Muhammad bagaikan matahari. Sekarang makhluk mana di alam jagat yang tidak butuh matahari? Manusia butuh nggak matahari? Binatang, hewan butuh semua sama matahari. Cuman ada 2 makhluk yang nggak butuh matahari. Manusia, orang belekan. Coba dah kalau kita lagi belekan sakit mata, gedek nggak sama matahari? Waduh, enak. Kedua, kampret. Siapa? Tahu kampret? Kalong.
Tahu kalong? Tahu kalong? Lawar. Tahu lawar? Kampret. Kalong kampret kali lawar, masya Allah kagak butuh matahari. Bayangkan dunia mana yang bisa menyatukan umat manusia. Cuma apa? Ajaran yang dibawa oleh junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kalau kita baca sejarah kejauhan Pak, nggak usah ngomong jauh-jauh dah. Tuh no yang kemarin hari Minggu 2 atau 2. Siapa yang datangkan umat Islam segitu banyak ke Monas? Pikirin itu, tutup pikirin tuh. Saya nanya PDIP partai besar, mampu nggak PDIP kumpulkan massa sebegitu banyak? Maaf, saya ngomong begini kan nggak ada, mereka pada ngaku besar semua. Nggak usah PDIP, P3 dah katanya partai Islam. Mampu nggak partai Islam yang namanya P3 ngumpulin umat Islam sampai jutaan? Ini kita ngomong jujur dah. Kan kalau kita begini kan namanya kita nggak usah buka sejarah jauh-jauh, itu aja. Orang mana dengan dana mana dan berapa biayanya, sanggup apa enggak? Kalau kita yang namanya kumpul Pak di Arafah, undangan dari Allah. Ada apa? Ada ritual. Ngapain? Ibadah haji. Lah kalau ke Monas, ini yang jadi omongan nih. Siapa kalau bukan yang namanya dengan getaran satu kalimat yang sama, dengan kalimat tauhid Allah yang gerakan. Ini kan salah satu contoh. Makanya tuh TV-TV yang lain tenggelam takut. Iya Pak ya, betul apa betul? Yang berani cuma TV gua doang. Betul. Jangan nyalain Jokowi, Jokowi kagak merintahin ini udah urusan pres. Ini udah ada pres, udah urusan apa? Urusan kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan material. Siapa sih di belakang Haritanu? Siapa sih yang namanya di belakang Indosiar? Siapa sih di belakang SCTP? Mereka kan saham-sahamnya orang asing yang anti dengan Islam. Maka dia takut membesarkan di mana orang Islam akan jadi besar. Kenapa saya ngomong begini? Saya tersinggung Pak. Kalau giliran orang Islam kumpul segitu banyak, kenapa mereka kagak berani menayangkan? Coba besok tanggal 25 misa di Vatikan, di Roma. Padahal yang bikin misa di sana di Roma dan di Vatikan, kenapa dibikin live langsung nonton ke kita? Ini kita bertanya, Pak, nanti Indonesia akan jadi negara Islam. Maaf, orang Islam kalau mau bikin negara di Indonesia nggak usah pakai nungguin apa-apa. Pancasila itu hadiah dari ulama, hadiah dari kiai, hadiah dari umat Islam. Pantang kita akan merusak Pancasila. Betul apa betul? Iya apa iya? Apa akan ada lahir Pancasila tanpa Islam? Wajar dong saya ngomong begini Pak. Iya Pak iya. Benar apa benar? Lu aja yang pada bego tuh sekarang lu udah nge. Mulai besok lu jangan pada setel lagi tuh TV yang lain. Betul-betul. Kalau dia membekot kegiatan orang Islam, kegiatan kita, mulai besok umat Islam yang ada di Indonesia boikot TV mereka semua. Jangan ada yang nyetel. Insya Allah 2 bulan bangkrut. Setuju? Setuju kagak? Setuju kagak? Saya bukan perang sama siapa. Sekarang kita harus perang dengan siapa? Kaum materialis dan kapitalis. Ini yang merusak negara, ini yang merusak moral, ini yang merusak persatuan, ini yang mengganggu keutuhan bangsa. Habis negara kita diobok-obok sama kapitalis.
Ini belum mulu dan belum ini. Baru sepotong doang. Tuh. Bu. Udah tinggal 10 menit. Memang jam juga di mana-mana jam 10. Tapi kan saya udah bilang, saya bilang saya cuma sampai bilang saya dari sini sampai jam 11. Perjalanan balik sana 3/4 jam. Saya targetkan. Ini lagi saya syuting di Masjid Nur Amaliyah di Ciawi. Saya kabur dulu ke sini. Udah lanjur. Terima agenda. Sekretaris teriak, "Tolong dah Kiai." "Iya sebentar. Saya baru 2 segmen. Saya tinggalin dulu segmen berikutnya. Kebetulan ada ya penggantinya. Tolong isi dulu." Saya kabur dulu kemari. Benernya kalau bukan kemarin nggak bakal saya datang. Aduh, tobat gua. Lanjut, satu nih. Bu, itulah pentingnya kita bikin peringatan Maul. Buat apa? Nanamkan kembali akidah. Jangan bicara ukhuwah tanpa akidah. Pak, ngomong ukhuwah mah bisa-bisa aja Pak. Akidah dulu. Orang main gaple juga ukhuwah bareng banget. Orang main gaple ukhuwah enggak? Wow, kompak. Luarnya kelihatannya kayak bersahaja. Damai banget. Begitu dalamnya asal banting kartu mampus. Yang satu mod dah, yang satu mati, yang satu sial. Lah kalau 7 orang kan udah sumpah serapah semua. Segitu kelihatannya adem. Tapi lihat begitu ada akidah yang satukan. Apa yang terjadi? Adakah mereka saling memukul? Adakah mereka saling berprasangka? Adakah mereka yang namanya saling menduga yang negatif? Adakah mereka saling menghantam dan saling menjegal? Tidak ada. Gak usah kita bicara yang namanya orang lagi ritual pada waktu tawaf dan pada waktu kita kumpul di padang di Arafah dan pada waktu kita berada yang namanya di Musdalifah dan di Mina. Sekarang di Monas aja kemarin ada nggak yang main pukul-pukulan? Ini loh, kita jujur. Saya bukan karena Prabowo yang nggak ada urusan sama Prabowo. Betul-betul. Ini kan kita urusannya orang iya apa ya? Tapi kenapa sih modelnya pada takut sama orang Islam? Iya apa iya? Benar apa benar? Lu merasa tersinggung kagak kira-kira? Woi, merasa tersinggung kagak? Kalau merasa tersinggung, kalau orang kumpul, orang Islam kumpul, sangkanya ntar bakal cekcok. Orang Islam rame-rame kita bikin ini, sangkanya ntar bakal keributan. Kalau sudah hal yang begitu ditakutkan, besok-besok lama-lama kita ngaji harus minta izin. Lama-lama sholat kita minta izin. Betul betul? Iya apa iya? Makanya kemarin para TNI yang ikut mengamankan acara tersebut, ibu bapak lihat ditayangkan, mereka saling bersalaman, mereka bahkan ikut zikir, mereka bahkan ikut tentram. Apa dia bilang? Ternyata damai. Apa Pak yang bikin damai? Akid. Inilah matahari yang dibawa oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Waktu relatif singkat, 23 tahun, kondisi kehidupan manusia pada waktu demoralisasi, dekadensi akhlak, kehancuran perilaku, sampai Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha. Kau berada di tepi jurang api neraka. Panasnya orang berada di tepi jurang neraka bukan karena panas api yang berkobar dan menyala, akan tetapi apa? Panasnya perilaku, panasnya sepak terjang, rusaknya akhlak, hancurnya moral. Ini yang menjadikan kehidupan menjadi kacau. Dulu sekarang alhamdulillah belum pilpres udah perang.
Sekarang alhamdulillah belum pemilu udah berantem. Iya Pak ya? Benar apa benar? Lihat di sosmed, bu, serem. Serem apa serem? Serem apa serem? Ngeri. Belum apa-apa udah main tangkep sono, tangkep sini, lapor sono, lapor. What happened sih? Cek orang Sunda mah eta ngaranna ayana aya naon ono op. Lawang durung ono pamilune, pemilinya, pemilihan umumnya belum ada. Wes jagatnya wis rame. Yang satu lapor, yang satu nuntut, yang satu teriak, yang satu lagi lagunya udah kayak Satria Baja Hitam. Ya kan lagunya ada yang kayak Satria Baja Hitam. Baru nongol tuh partai tengik lagunya. Kita tidak butuh dengan perda Injil dan perda syariah. Itu adalah perda intoleransi. Kalau ngomong ngaca dulu goblok. Itu partai Sedeng Indonesia. Itu namanya Partai Sedeng Indonesia. Lah kenapa saya katakan Sedeng? Lihat aja Pancasila, sila pertama apa? Sila pertama apa? Kalau sila pertama ketuaan yang Maha Esa dituangkan lagi dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, setiap warga negara diberikan perlindungan untuk melaksanakan ajaran syariat agama mereka masing-masing. Bahkan dalam Undang-Undang Perda belum jadi anggota dewan udah pengen ngelawan aturan kan. Dan mulai besok kalau sudah ada berani partai terbuka terang-terangan melarang syariah, melarang Injil, bertentangan Pancasila, haram dipilih bertentangan dengan Pancasila. Saya yang ngomong. Kagak puas, Grace datang sama saya. Wajar saya bela perda syariah karena saya orang Islam. Lu belum jadi partai, lu belum jadi anggota dewan. Ada nggak orang PSI di mari? Ngacung, baca syahadat lu. Lu bego jangan tolol lu. Betul-betul? Iya Pak iya. Kasihan. Saya kadang-kadang sama pemerintah kita nih kasihan diobok-obok sama yang begini nih, orang pinggiran semua nih. Betul-betul? Iya Pak iya. Bener kasihan Pak, udah kita udah terombang ambing, ada tukang obok-oboknya. Yang saya tanya tuh anak bikin partai dananya dari mana? Jujur dong Bang, jujur. Siapa sih di belakang dia? Diam. Itu rasis. Jangan disebutin. Enggak semuanya orang Cina kagak benar, ada juga yang kagak benar. Iya Pak ya? Betul betul. Biarin aja dia mah yang begitu. Kita kan tanya, siapa sih yang jadi dana? Makanya kayak kasus kemarin terjadi di Timur Timur, yang terjadi yang namanya di Papua. Saya terus terang merasa miris. Pemerintah sudah begitu banyak mengorbankan 274 km bikin jalan, tapi mereka tidak nerima. Saya bilang, orang Papua, suku aborigin, kau adalah orang asmat, kau bukan orang Melayu. Kalau kau mau merdeka, silakanlah kau merdeka, jangan membantai warga kami. Apa sih yang sudah mereka berikan kepada Indonesia? Apa yang sudah mereka berikan kepada orang Jawa? Apa yang mereka sudah berikan kepada orang Sumatera? Apa yang sudah mereka berikan kepada orang Kalimantan? Bahkan sebaliknya, berapa banyak APBN dikucurkan buat Papua? Mari saya balikan. Sewot gue jadinya. Pengen tahu bisa nggak dia merdeka? No, lihat Timur Timur yang kemarin sok pengen merdeka. Akhirnya sampai sekarang
mata uang pun belum punya. Langsak lo. Betul apa betul? Iya apa iya? Ayo real kita terbuka. Saya kasihan dan saya sedih. Uang pajak kita buat membangun daerah kita, karena ada saudara kita di Papua, kita alihkan ke Papua. Pak, Papua ada Freeport. Selama ini saudara harus tahu, Freeport hanya menyumbangkan 1% buat Indonesia. Kalau goblok jangan bego loh. Sewot gue jadinya. Udah dibikinin jalan orang pakai ditembakin. Cuman gobloknya kenapa dibilang KKB? Kalau giliran orang Islam nyeredeng dikit teroris. Betul-betul? Iya apa iya? Mestinya pemerintah juga tegas dong, tolong. Apalagi mereka udah bersenjata, bilang mereka adalah teroris yang mengganggu ketentraman wilayah Indonesia, mengganggu wilayah kedaulatan negara Indonesia. Kalau kita bilang dia teroris, insya Allah dunia manapun akan mendukung kepada kita. Udah, selesai Bu. Ibu terus ini terus lanjut ini lanjut. Anta syamsun, anta nurun, anta iksiru, anta misbahus. Itu kan yang fair, yang gamblang. Contohnya lihat dunia mana yang bisa akan mengamankan. PBB nggak bisa menyatukan. Junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, peradaban di tengah kehancuran moralisasi, dekadensi akhlak. Ketika Nabi dilahirkan, Masya Allah, sampai-sampai yang namanya Baitullah, rumah Allah yang dibangun oleh Ibrahim, sudah tidak lagi dihargai dan dihormati. Tunggu dulu iklan. Enggak, jadi gue nafas dulu. Enggak, kalau minum ntar keterusan lupa waktu. Ya Allah, 5 menit lagi. Saya ajak, kita kan udah sering dapat cerita bagaimana peringatan kondisi yang dialami oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad, oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai 55 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Kita ngomong perannya dulu dah. Sampai-sampai 55 tahun sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan, ada sekelompok umat manusia dari Yaman di bawah pimpinan Raja Abraha. Siapa? Hei. Siapa? Abraha. Dari mana? Yaman. Siapa? Abraha. Dari mana? Yaman. Siapa Bu? Dari mana? Kapan? Tuh kan, 55 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Kenapa sih mereka enak mau nyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah? Sampai-sampai ketika itu orang Mekah udah gak peduli. Padahal Nabi Allah Ibrahim membangun itu Baitullah, perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim membangun itu Ka'bah, meninggalkan kekuasaan yang besar yang mereka miliki di mana? Di Syam, di Syria. Ini kalau mau sejarahnya kita bongkar. Dan apa yang terjadi degradasi ketika itu? Ketika pada waktu itu setelah wafat Ismail, berjalan kurun waktu, orang sudah terdegradasi dengan kepentingan material, terbawa dengan kepentingan hidup gaya materialistis, kapitalis yang berkuasa, moralitas mereka tidak pikirkan, yang jadi tuan ketika itu adalah materi. Kalau kaya punya duit, dialah yang berkuasa dulu. Sekarang
Sekarang dulu. Sekarang apa sih Pak yang nggak pakai duit? Cuman imam doang no yang nggak pakai duit. Tuh imam musola, imam masjid nggak pakai duit dan nggak nyari duit, makanya nggak yang berebut jadi imam. Ada nggak orang berebut jadi imam? Nggak ada, jorok-jorokan. Betul betul. Iya Pak, iya. Coba deh, kalau jadi imam pada main jorok-jorokan nggak? Tidak. Ya, maju tak. Lah sampai ada yang udah maju mundur lagi. Sampai tuh makmum nanya, "Kok balik Bang?" "Ngapa?" "Tenggorokan kagak pas." Ya orang kagak ada duit, ya coba besok di ujung gang bikin dah pengumuman ketua masjid DKM Masjid Al Islamiyah. Pengumuman siapa-siapa yang jadi imam sholat subuh cash and carry 500.000, dijamin preman juga taubat. Iya Pak ya. Ada duitnya nggak tuh imam? Nggak ada. Lah sekarang mau jadi presiden pakai duit kagak? Pakai duit kagak? Lah emang kampanye nggak pakai duit? Ini udah ngomong tangkep loh ngomong begini loh. Lah ini kan pencerdasan kan. Ada orang menjadi yang namanya nggak pakai duit Pak. Orang mau jadi presiden pakai duit, nggak punya modal, ngapain kita dukung dia? Betul-betul? Iya Pak ya. Mau jadi gubernur pakai duit enggak? Woi, mau jadi gubernur pakai duit enggak? Mau jadi wali kota pakai duit enggak? Mau jadi lurah pakai duit enggak? Mau jadi camat pakai duit enggak? Mau jadi RW? Siapa bilang RW enggak pakai duit? Orang main dukun-dukunan. Lah kan sudah mulai terjadi yang namanya pergeseran, orang udah nggak percaya lagi kepada Tuhan, enggak lagi mendewakan pencipta alam jagat, padahal yang menentukan adalah Allah. Apa kemarin kita nggak diberikan pelajaran peristiwa Lion Air nyungsap di Laut Kerawang? Pesawat yang cukup canggih, pesawat yang cukup luar biasa, Boeing 3737 seri Max 8. Ketika yang namanya Allah sudah tentukan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Boleh kau punya alat deteksi yang namanya kondisi keadaan alam, tapi ketika Allah berkuasa, pesawat baru Bang 2 bulan nyungsep. Kalau sekedar nyungsepnya doang masih mending, begitu dia angkat udah kayak persis kayak model di blender. Bu, ibu sering kan ngeblender? No, kita juga punya blender kapal di Kerawang. Ini kan Allah tunjukkan kebesarannya. Idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu. Kalau Allah sudah mengendaki segala sesuatu jadi, maka jadilah. Analog yang gampang Bu, bahwasanya kita harus pegang akidah, mantapkan keyakinan, baru akan wujud ukhuwah. Ibu kan suka melahirin Bu, ibu kan suka ngelahirin Bu, saya mau tanya, itu bayi keluar dari perut ibu berapa kilo? Dengerin Pak, lo makan kagak lahir, yang dia mah ngelahirin. Ya, woi berapa kilo? 3 kilo, 3 kilo tuh keluar. 3 kilo. Jangan ukur masuknya. Apaan? Keluarnya. Itu pala bayi kan gedean pala bayi sama gelas ini nih. Gedean pala mana pala bayi sama gelas ini? Gedean pala bayi apa gelas ini? Nih, ini analog Pak, tapi real, dan ibu ngerasain. Begitu ibu mengeluarkan itu bayi, apa yang namanya mengeluarkan bayi itu bidan? Dokter, lo mah kagak tahu, yang gue tanya dia deh. Ya kalau nanya ama yang tahu dong Bang. Betul-betul.
Makanya kalau bikin survei juga jangan yang belum, yang udah baru pembuktian. Kalau survei belum, bohongan. Nih belum kejadian orang disurvei, itu bohong, tergantung bayaran. Kan analognya panjang, Bu. Bu, kita kalau beli baju, nyari baju apa nyari ukuran? Diam. Kita kalau beli baju, nyari baju apa nyari ukuran? Nyari baju apa nyari ukuran? Ono kan tegang dagang nontonnya. Nyari baju apa nyari ukuran? Nyari ukuran, bukan nyari baju. Lah kalau baju doang ukuran yang gak pas, apa yang terjadi? Ya Allah, berapa banyak itu baru dipakai 2 kali keteknya robek. Iya Pak ya? Benar apa benar? Siapa yang ngeluarin bayi, Bu? Bu, yang ngeluarin siapa? Allah. Bidan. Lah bidan cuman mandut doang, dorong, tahan, lepas. Betul apa betul? Iya apa iya? Apa tuh bidan ngerogoh? Ibu yang ngedon, ya Allah, itu pala bayi 15 cm Pak keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu tuh nggak tahu apa-apa. Terima rapi, terima ber. Modalnya cuma ngeden doang, ngeden. Ya Allah, saya aja ngerasain Bu ngeden berak mejen panas dalam. Lah kamar mandi megang keramik sampai copot. Segitu yang keluar kayak kemarin juga. Lah ini kalau keluar 3 kilo, itu kan kalau nggak ada intervensi Allah. Artinya inilah yang pelajaran buat kita. Akidah kita mantapkan. Rasul sukses bersandar bukan dengan materi, bersandar bukan dengan teknologi, nggak bersandar dengan siapa yang dukung. Nabi bersandar kepada mau sukses bersandar pada Allah. Sayang waktu juga yang memisahkan. Tepat jam 11 saya finish. Insya Allah next time see you again. Oke, gampang, bisa tungguin dah hari Minggu atau hari Sabtu 2 minggu sekali. Pasti saya yang datang ke rumah ibu, ke rumah bapak. Ya, tungguin. TV One, di mana? TV One, bukan Indosiar. Indosiar mah cuma nyariin dangdut, lo suruh joget kan geblek. Kalau mau joget cara gue jangan pakai jilbab. Dongdot banyak, kenapa ibu-ibu yang pakai jilbab suruh joget? Ini kan penghinaan kepada jilbab. Itu yang kita nggak sadar. Betul betul. Lo jangan setel di Indosiar. Kompak, setuju? Saya lagi kampanye, saya di mana-mana terus terang Pak. Saya kampanye supaya TV-TV yang kemarin agenda umat Islam yang besar, mereka boikot. Hai umat Islam saya Indonesia, tolong jangan setel TV-TV yang kemarin membekot acara kita. Biar mampus lo bangkrut. Betul-betul. Sebel gue jadinya. Iya Pak ya. Nah kalau kagak ada yang nonton tuh iklan laku kagak? Laku kagak? Kalau ibu mau cari hiburan buka aja YouTube. Nggak usah pakai setel Indosiar, nggak usah pakai setel SCTV, nggak usah pakai setel Trans TV, nggak usah lagi pakai setel Trans 7, nggak usah setel lagi MNC. Keruan MNC mah yang punya terang-terangan si Arya Tanu, ntar jadi ustadz, ntar jadi pendeta, ntar jadi kiai. Apa-apaan
partai bunglon begini. Betul-betul? Iya Pak, iya. Saya bukan menggini Pak, memang begitu modelnya. Iya Pak, iya. Saya kagak bangga ada orang pakai peci, pakai sorban. Saya kagak bangga. Bukan yang namanya penampilannya, yang penting adalah hati. Tuh lihat no Pak Abri no pakai apa no? No pakai apa no? Pakai baju seragam dia. Apa dia yang namanya akan dihargai kalau dia pakai gamis? Kagak. Biarin dia loreng. Yang penting kagak goreng. Alhamdulillah. Biarin dia loreng, yang penting jangan goreng. Kenapa dia kagak goreng? Karena ngaji. Betul. Jangan terjebak dengan penampilan bos. Woi, jangan terjebak dengan style. Sekarang zaman teknologi, eranya zaman entertain, banyak palsu. Hidung pesek bisa mancung, bibir doer bisa imut-imut, dorce aja pukulan beduk jadi baskom. Iya Pak, iya. Benar apa benar? Jangan terjebak dengan penampil. Biar jubahnya kayak Batman, sorbannya kayak Superman, kegudang di kepala kayak ban truk. Kalau emang hatinya bejat, jangankan jauh-jauh duit masjid aja dia tanggak. Iya Pak, iya. Benar apa benar? Yuk, makanya sekarang kita umat Islam harus sadar, amin. Jaga ketentraman, amin. Bangkitkan akidah, semangatkan ukhuwah. Dengan apa caranya? Yang pertama adalah mantapkan ibad, rajin jamaah, hidupkan pengaji. Insya awas, jangan kita mau diadu domba dengan kepentingan orang-orang yang punya kepentingan. Jangan kita mau diadu domba dengan orang-orang yang punya kepentingan. Tanamkan kesatuan. Bahkan kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Di saat-saat situasi yang kondisi semacam ini, banyak orang mengambil manfaat dan kesempatan. Bagaimana caranya? Besok mau pemilu, bentar lagi mau pemilu. Kita wajib jaga semua di antara kita keamanan lingkungan, keamanan TPS, keamanan lingkungan kita. Boleh dia berkampanye, tapi harus tahu aturan. Betul. Boleh dia berkampanye, tapi harus tahu aturan. Betul. Iya apa iya? Iya apa iya? Kita jangan terjeb. Cukup sekali kau sakiti hatiku, banyak sudah yang kau ingkari janji denganku. Cukup sekali kau hianati daku. Untuk yang kedepannya, jangan ada dusta di antara kita. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Yuk kita bangun bersama. Insya Allah Indonesia ke depan akan lebih maju. Insya. Terserah ibu mau pilih nomor 1 boleh, pilih nomor 2 bagus, udah selesai. Pilih nomor 1, pilih nomor 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.